pagi semua. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu cara pandang yang menurut saya sangat mendasar dalam kehidupan. Seringkali kita melihat suatu kejadian lalu langsung memberi penilaian. Ketika hasilnya baik, kita menyebutnya keberhasilan. Ketika hasilnya tidak sesuai harapan, kita menyebutnya kegagalan. Ketika seseorang setuju dengan kita merasa didukung. Ketika seseorang tidak setuju dengan kita merasa ditolak. Padahal jika kita melihat lebih dalam, hampir tidak ada realitas yang terjadi begitu saja. Apa yang kita hadapi hari ini biasanya merupakan hasil dari proses yang terjadi sebelumnya. Kita melihat realitas. Lalu kita menginterpretasikan realitas tersebut. Dari interpretasi itu muncul keinginan. Dari keinginan muncul tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Tindakan menghasilkan output, dan output menghasilkan feedback. Sebenarnya kehidupan terus bergerak dalam siklus seperti itu. Kita menginginkan sesuatu, kita mencoba mewujudkannya. Lalu kita menerima hasilnya. Kemudian kita belajar dari hasil tersebut. Contohnya sederhana. Seseorang ingin berhasil dalam pekerjaannya. Karena memiliki keinginan itu, ia bekerja keras, belajar, dan mengembangkan kemampuan. Setelah beberapa waktu, ia menerima hasil. Mungkin hasilnya sesuai harapan, mungkin juga tidak sesuai harapan. Jika sesuai, ia memperoleh feedback bahwa apa yang dilakukan selama ini cukup efektif. Jika tidak sesuai, ia memperoleh feedback bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Masalahnya, banyak orang melihat feedback hanya dalam dua kategori. Menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ketika feedback menyenangkan, mereka senang. Ketika feedback tidak menyenangkan, mereka kecewa. Padahal fungsi utama feedback bukan untuk membuat kita senang atau sedih. Fungsi utama feedback adalah memberikan informasi. Informasi tentang apakah cara yang kita gunakan sudah mendekatkan kita pada tujuan atau belum. Misalnya, seorang penjual menawarkan produk kepada customer. Customer menolak. Sebagian orang melihatnya sebagai kegagalan. Tetapi jika dipahami lebih dalam, penolakan itu adalah feedback. Mungkin cara komunikasinya kurang tepat, mungkin kebutuhan customer belum dipahami, mungkin waktunya belum sesuai. Informasi tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki pendekatan berikutnya. Hal yang sama berlaku dalam hubungan, pekerjaan, bisnis, bahkan kehidupan pribadi. Ketika seseorang memberi kritik, itu adalah feedback. Ketika seseorang mengeluh, itu adalah feedback. Ketika seseorang mendukung kita, itu juga feedback. Ketika sesuatu berjalan lancar, itu feedback. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, itu juga feedback. Karena itu saya percaya bahwa salah satu kemampuan paling penting dalam kehidupan adalah kemampuan memahami feedback dengan benar. Bukan sekadar bereaksi terhadapnya. Karena ketika kita hanya bereaksi, kita cenderung emosional. Tetapi ketika kita memahami, kita mulai belajar. Dan ketika kita belajar, kita mulai berkembang. Pada akhirnya, kehidupan bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Kehidupan juga tentang memahami realitas yang kita hadapi. Memahami bagaimana tindakan kita menghasilkan konsekuensi. Memahami bagaimana keputusan kita membentuk masa depan. Dan memahami bagaimana setiap feedback memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi ketika menghadapi suatu hasil, jangan hanya bertanya apakah hasil ini baik atau buruk. Cobalah bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari hasil ini? Karena setiap hasil adalah feedback. Dan setiap feedback adalah kesempatan untuk memahami realitas dengan lebih baik. Semakin baik kita memahami realitas, semakin baik pula keputusan yang bisa kita ambil untuk langkah berikutnya.